Puji Tuhan, Shalom rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali dalam program Bekal Hari. Sangat bersuka cita bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Pagi hari ini saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan juga untuk hari ini buat kita semua. Buat Anda yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari atau menyaksikan program Bekal Hari, selamat bergabung. Saya juga merasa terhormat, bersuka cita sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Saya percaya juga berkat Tuhan akan nyata atas rekan-rekan semua yang baru pertama kali mendengarkan. Program Bekal Hari adalah program Satu Teduh setiap hari yang berisi firman Tuhan ya, setiap jam 6 pagi yang saya percaya bisa memperlengkapi Anda dalam karir Anda, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga Anda semua. Hari ini judulnya adalah Tidak Ada Alasan ya. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang memberkati kami semua, Engkau Allah yang mau berbicara kepada kami, Engkau Allah yang mengasihi kami begitu rupa Tuhan, sehingga Tuhan hanya melihat kebaikan di dalam diri kami. Tuhan melihat masa depan yang luar biasa di dalam diri kami. Tuhan tidak mengingat lagi masa lalu kami. Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak memasukkan itu di dalam hitungan ketika Tuhan mau memakai kami. Tuhan hanya melihat bagaimana Tuhan mampu mengerjakannya di dalam hidup kami. Dan sungguh kami bisa menjadi saksi Tuhan, kami bisa menjadi utusan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari berbicara Bapa, bicaralah Tuhan, nyatakanlah isi hatimu, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini judulnya adalah Tidak Ada Alasan. Sekali lagi saya ambil kisahnya dari Keluaran juga, dari kisah tentang Musa ya. Saya bacakan ayatnya dari Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara, lagipun ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Karena kan sekali lagi judulnya adalah Tidak Ada Alasan. Jadi kita melihat ada banyak alasan yang Musa kemukakan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Alasan pertama, siapakah aku ini Tuhan? Ya, dia mau nyatakan bahwa dia punya banyak kelemahan lah. Kenapa Tuhan harus pilih dia? Tapi jawaban Tuhan adalah, bukankah aku yang menyertai kamu? Kalau aku menyertai kamu, kelemahanmu tidak menjadi sesuatu yang penting. Alasan kedua, bagaimana kalau mereka nggak percaya? Siapa namanya yang mengutus kamu? Kata Tuhan, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Katakan kepada orang Israel, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Maksudnya adalah aku, nama Tuhan yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Lalu alasan ketiga dari Musa, bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa Tuhan tidak berbicara kepada aku, Musa? Lalu kata Tuhan, ambil tongkatmu, aku akan melakukan mujizat lewat tongkatmu. Lalu yang keempat dia bilang, aku tidak pandai bicara.
Lalu jawaban Tuhan adalah, aku yang menciptakan lidah manusia. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan apa yang harus kau lakukan. Saudara, Musa bisa sebutkan apa saja alasan, tapi dia nggak bisa lari dari rencana Tuhan. Kita bisa sebutkan alasan apa saja untuk lari dari rencana Tuhan, tetapi tidak ada satu alasan pun yang betul-betul valid, yang bisa menjelaskan kenapa kita tidak mau mengikuti apa yang dia minta. Semua alasan kita bisa dibantah Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi kita tidak punya satu alasan pun untuk menolak apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Musa dalam hal ini memang trauma dengan masa lalunya. Musa pernah ditolak oleh bangsanya sendiri, padahal dia ingin sekali menyelamatkan bangsanya. Bagaimana tidak, saudara-saudara, rekan-rekan semua, Musa pada saat itu, generasi Musa itu hilang. Satu generasi Musa itu hilang. Bayi-bayi yang di bawah dia, yang seumur dengan dia dan di bawah dia, semuanya dibunuh oleh bangsa Mesir, dilemparkan ke sungai Nil. Selama 40 tahun dia ada di kerajaan Mesir, diadopsi oleh putri Fir'aun. Dia melihat bagaimana bayi-bayi laki Israel dibuang ke sungai Nil agar mati. Tidak ada diceritakan satu bayi pun selamat kecuali Musa, karena diselamatkan oleh putri raja. Jadi bayangkan 40 tahun Musa melihat kejahatan itu terus terjadi. Dan dia tahu bahwa itu bangsanya. Tetapi saat dia ingin melepaskan bangsanya dengan membunuh orang Mesir, dia bukannya diapresiasi oleh bangsanya sendiri, malah dipojokkan. Lalu dia harus lari karena mau dibunuh oleh Fir'aun. Saudara, bayangkan penolakan yang Musa terima. Itulah alasan kenapa Musa tidak mau lagi kembali ke Mesir untuk menyelamatkan Israel. Dia trauma ditolak oleh bangsanya sendiri. Maaf, saudara. Dia trauma ditolak oleh bangsanya sendiri, saudara. Sebentar, ada gangguan sedikit, maaf. Tetapi Tuhan justru memakai orang-orang seperti Musa. Orang-orang yang penuh kepahitan, orang-orang yang penuh dengan masa lalu yang buruk, orang-orang yang penuh dengan trauma, orang-orang yang penuh dengan sakit hati. Justru Tuhan ingin memakai Musa saat Musa memiliki banyak kelemahan. Bukan saat Musa ada di istana. Saat dia berada di istana Mesir penuh dengan kekuatan dan penuh dengan kuasa. Tuhan tidak menggunakan Musa pada saat itu. Tuhan menggunakan Musa justru pada saat dia lari karena kepahitan, karena sakit hati, karena penolakan, karena masa lalu yang buruk, karena trauma yang dialami. Supaya nyata apa yang dikerjakan itu bukan pekerjaan Musa, tetapi pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi bila saat ini Anda rekan-rekan merasa bahwa Anda semua memiliki banyak kelemahan, rekan-rekan memiliki banyak kelemahan, memiliki masa lalu yang buruk, memiliki begitu banyak trauma, memiliki banyak kepahitan dan sakit hati, justru itulah kesempatan kita semua dipakai Tuhan. Suatu saat Anda tidak bisa cerita bahwa ini semua karena kehebatan saya. Tapi ini semua karena Tuhan yang melakukannya dalam hidup saya. Kita hanya bisa membawa nama Tuhan semata-mata. Justru pada saat kita merasa sakit hati, banyak penolakan, banyak trauma, justru itulah kesempatan kita dipakai oleh Tuhan. Aku adalah aku yang mengutus engkau kepada orang lain. Hanya nama itu yang kita bawa. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama kehebatan kita. Tidak ada nama backing kita. Tidak ada nama siapapun. Hanya aku adalah aku yang mengutus aku kepada mereka semua. Lupakan masa lalu itu, Tuhan juga tidak mengingatnya. Ibrani 10 ayat 17 katakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kata tidak lagi dalam bahasa aslinya artinya ome. Ini Joseph Prince sering sekali mengatakan ini. Artinya sekali-kali tidak. Jadi sekali-kali tidak mungkin Allah mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dia sudah buang dosa kita jauh-jauh. Dia mengampuni dan melupakan. Mungkin kalau kita manusia mengampuni tapi tidak melupakan. Tapi Tuhan mengampuni dan melupakan. Dia mengampuni dosa kita dan melupakan masa lalu kita. Dia siap untuk memberikan masa depan yang baru buat rekan-rekan semua dan buat saya juga. Masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan dengan hidup yang dipuaskan oleh Tuhan. Dia ingin memuaskan hasrat kita dengan kebajikan. Alasan apa lagi
Yang pertama, Anda dituduh Tuhan tidak berbicara kepada Anda. Mungkin diri Anda sendiri juga menuduh diri Anda seperti itu. Aduh, saya yakin gak ya Tuhan yang berbicara kepada saya? Iya gak ya Tuhan yang berbicara kepada saya? Tuhan yang mengutus saya. Saudara, lakukan saja. Lakukan pekerjaan Tuhan. Lihatlah, Tuhan akan membuat mujizat lewat tangan saudara. Setiap engkau tidak yakin apakah Tuhan mengutusmu atau tidak, lakukan saja. Saya yakin mujizat Tuhan ada bersama Anda. Lihatlah bagaimana tongkatmu akan menjadi tongkat Allah. Mulailah doakan orang-orang sakit di sekitarmu. Dan lihatlah Tuhan melakukan mujizat lewat tanganmu. Kemarin saya melakukan itu juga. Saya mendoakan orang sakit. Memang orang yang meninggal, tapi ayah ibunya menerima Yesus, meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan mereka. Kita melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Waktu saya mendoakan, saya pikir biasa-biasa aja. Tapi ketika kedua kalinya saya datang karena anaknya akhirnya meninggal, ibunya bilang begini, waktu Bapak mendoakan, dia orang Batak juga sih, dia bilangnya Ito ya. Waktu Ito mendoakan, saya rasanya plong sekali. Saya seperti melihat bahwa benar mujizat Tuhan pasti terjadi, bahwa anak saya disembuhkan. Ya, mungkin saat itu anaknya tidak disembuhkan, tapi kedua orang tuanya minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya itu awal bahwa akan ada kebangkitan di dalam keluarganya. Lihatlah bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat lewat saudara semua. Doakanlah mereka yang sedang kesulitan keuangan, dan lihatlah mujizat Tuhan bekerja. Tuhan membuka jalan untuk mereka. Itu tanda bahwa Tuhan mengutus engkau semua. Alasan lain lagi, aku tidak pandai. Saudara, Tuhan memang memilih yang bodoh bagi dunia ini. Terima aja. Kita bukan orang pintar sehingga Tuhan memilih kita. Terima aja kenyataannya bahwa Tuhan memang memilih yang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 27 katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi terima saja kalau kita merasa bodoh. Memang Tuhan memilih yang bodoh, yang lemah. Saudara katakan yang lemah. Bahasa aslinya bukan cuma lemah tapi sakit. Dia memilih yang sakit. Allah memilih apa yang hina, tercela, pengecut, kejam, tidak memiliki keluarga. Dikatakan anak yang lahir rendah, di luar mungkin tidak diinginkan oleh dunia ini. Allah memilih apa yang hina, yang mungkin lahir karena kesalahan, karena kecelakaan. Tetapi Allah memilih mereka. Allah memiliki orang yang tercela, pengecut, tidak memiliki keluarga. Allah memilih apa yang tidak berarti, yang dipandang rendah, yang dinista, yang ditolak, yang mau dibuang. Allah memilih mereka supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau Anda merasa bodoh, Anda merasa lemah, Anda merasa hina, Anda merasa tidak berarti, selamat. Anda sudah dipilih Allah. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup Anda semua. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat rekan-rekan semua. Jadi tidak ada alasan untuk menolak panggilan Allah. Dia sudah lupakan masa lalumu, dia sudah lupakan kesalahanmu, dia sudah lupakan dosa-dosamu. Dia ada di sana untuk mengatasi segala kelemahanmu, segala rasa bersalahmu, segala ketidakpercayaanmu. Namanya bisa kau andalkan. Dia besertamu. Dia memampukan engkau melakukan mujizat. Dia sengaja memilih engkau yang tidak pandai, supaya engkau tidak memegahkan diri saat Tuhan melakukan pekerjaan besar lewat engkau. Tidak ada alasan, saudara. Tidak ada alasan engkau menolak apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidupmu. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Tidak ada alasan untuk Anda menolak panggilan Allah. Gak apa-apa Anda merasa bodoh, Anda merasa hina, Anda merasa bahwa Anda ditolak oleh dunia ini. Tidak apa-apa, karena ada Allah yang menerima Anda.
Ada Allah yang ingin memakai Anda. Ada Allah yang ingin melakukan perbuatan besar lewat hidup Anda semua. Puji Tuhan, Anda adalah orang-orang luar biasa yang Tuhan akan pakai untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada bangsa ini, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, untuk mengalahkan orang-orang yang merasa dirinya kuat, karena ada Tuhan beserta dengan kita semua. Puji Tuhan, luar biasa. Sekian program bekal hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati Anda semua. Mari saya ingin berdoa buat saudara semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk program bekal hari ini. Ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan memberkati rekan-rekan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Yang mendengarkan program bekal hari ini, Tuhan pakai mereka. Mungkin mereka merasa mereka bodoh, mereka merasa lemah, sakit, tidak berharga, tidak berdaya, bukan orang yang lahir dari keluarga kaya, bukan orang yang berhasil. Tapi kami percaya Tuhan, justru lewat mereka lah Tuhan ingin mempermalukan dunia ini. Justru lewat mereka lah Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dan ajaib. Justru lewat mereka lah Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Bapak berkati setiap mereka, tuntun mereka dalam apapun yang mereka lakukan hari ini. Biarlah mereka percaya bahwa Allah beserta dengan mereka, bahwa Allah akan melakukan mujizat dan perbuatan besar lewat hidup mereka saat ini, hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas mereka, anugerah Tuhan dicurahkan atas mereka. Biarlah mereka berani melakukannya Tuhan, karena mereka percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Roh yang ada pada mereka lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa melawat mereka saat ini. Penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan, dengan roh kudus-Mu. Biarlah hidup mereka Tuhan lebih berarti Tuhan mulai dari hari ini Tuhan. Mereka betul-betul bisa melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan, supaya mereka boleh sembuh dari segala sakit penyakit mereka, dan mereka boleh bisa menyembuhkan banyak orang lain. Pulihkan keadaan kondisi keuangan mereka, supaya mereka diberkati, mereka juga bisa memberkati orang lain yang membutuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, sakit, ada masalah hubungan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan semuanya di dalam nama Yesus. Sakit hati lenyap dalam nama Yesus, semuanya dipulihkan, semuanya berdamai dalam nama Yesus, dan mereka bisa hubungan mereka bisa menjadi baik, mereka menjadi pulih, dan mereka bisa memberkati keluarga-keluarga lain yang sedang juga bermasalah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati karir dan pekerjaan dan bisnis mereka. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas karir bisnis mereka. Mereka boleh memuliakan Tuhan, mereka boleh berhasil, mereka boleh bersuka cita atasnya, dan mereka boleh berkata bahwa hanya Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, saya ingin berdoa buat saudara yang belum percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara, bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu lewat hidup saudara, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Kalau Anda belum percaya karena Anda merasa bahwa ada banyak dosa dan kesalahan saudara, ingatlah saudara Tuhan sudah melupakan dosa-dosa saudara. Tuhan membuang itu jauh ke tubir laut. Tapi Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda mau, Anda boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, aku ingin menerima Engkau, aku ingin dipakai oleh-Mu Tuhan, aku ingin diselamatkan oleh-Mu Tuhan Yesus, aku ingin dikasih oleh-Mu Tuhan. Tapi aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa, aku punya banyak kesalahan Tuhan. Karena itu ampunilah dosa dan kesalahanku Tuhan, masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Bapa, biarlah hidupku mulai dari hari ini melakukan mujizat-mujizat bersama dengan Engkau. Hidupku dipakai oleh-Mu Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Baca Alkitab saudara, download di Play Store atau App Store. Kalau Anda belum memilikinya, Anda harus berhubungan dengan Tuhan, karena hanya itu yang menguatkan Anda setiap harinya. Oke, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Puji Tuhan dalam nama Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom apa ayat, statement, atau bagi berkat mungkin dari
apa yang saya sampaikan mungkin ada diberkati, boleh sampaikan di situ. Ada beban doa juga boleh sampaikan di chat, atau mau japri juga boleh DM. Saya ingin sekali berdoa buat saudara semua. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberi kemenangan setiap harinya dalam program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless semuanya. Terima kasih untuk yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari ini. Tuhan pasti memberkati saudara semua. God bless. Bye.